Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Sudah kena rahmati Allah. Saya berdoa kepada Allah, Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Saya mohon kepada Allah agar ditambahkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Kita lanjutkan tentang kitab tauhid ini ya, tentang pemurnian ibadah kepada Allah, masuk ke bab 21, yaitu sikap keras Rasulullah terhadap orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang yang soleh. Maka bagaimanakah jika orang soleh itu disembah? Ya, judulnya luar biasa ya, menyembah orang yang soleh. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Ummu Salamah menceritakan kepada Rasulullah SAW tentang gereja dengan rupa-rupaka ya, yang ada di dalamnya, yang dilihatnya di negeri Habasyah. Ya, Habasyah ini di Ethiopia ya. Maka bersabdalah beliau SAW, mereka itu apabila ada orang yang soleh atau seorang hamba yang soleh meninggal dunia, mereka bangun di atas kuburannya sebuah tempat ibadah dan membuat di dalam tempat itu rupaka-rupaka. Mereka itulah sejelek-jelek makhluk di hadapan Allah. Ya, jadi orang yang melakukan itu orang yang sejelek-jeleknya makhluk ya. Manusia ya. Mungkin lebih buruk dari binatang ya. Binatang kan nggak punya akal kan. Mereka dihukumi oleh beliau SAW sebagai sejelek-jeleknya makhluk karena melakukan dua fitnah sekaligus. Yang pertama fitnahnya memuja kuburan dengan membangun tempat ibadah di atasnya. Ya, itu yang pertama tuh. Ya. Jadi orang membangun kuburan ya, tempat ibadah itu sejelek-jelek manusia. Itu fitnah yang pertama. Yang kedua, membuat rupaka-rupaka di dalam bangunannya itu ya, atau di sisi-sisinya. Ya. Patung-patung ya, atau foto-foto atau ya manik-manik lah ya. Itu. Saudara yang dirahmati Allah, Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah, dalil yang kedua ya. Ia berkata, tatkala Rasulullah SAW hendak diambil nyawanya, beliau pun segera menutupkan kain di atas mukanya. Lalu beliau SAW buka lagi kain itu tatkala terasa menyesakkan nafas. Ya, jadi ditutup kainnya ya ketika dia wafat. Tapi setelah ternyata
menyesakan kain itu, maka dibuka kembali. Ketika beliau dalam keadaan demikian itulah beliau bersabda, laknatullah alal yahudi wan nasara attakhazu kubura anbiya ihim masajid. Jadi sabda beliau, semoga laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ya, jadi Nabi laknat ya, disumpahin. Semoga Allah doakan ya, semoga Allah melaknat orang-orang yang melakukan kuburan nabi-nabi mereka ya sebagai tempat ibadah ya. Dan kebanyakannya orang Nasrani dan Yahudi gitu. Nah, kita orang Islam dilarang, tapi banyak juga ikut-ikutan. Berarti kalau kita ikut-ikutan ya kita termasuk orang Yahudi dan Nasrani ya. Gitu. Saudara yang dirahmati Allah, beliau memperingatkan agar dijauhi perbuatan mereka, dan seandainya bukan karena hal itu, niscaya kuburan beliau akan ditampakkan. Hanya saja dikhawatirkan akan dijadikan sebagai tempat ibadah. Sekarang kita rahmat Allah. Dalil berikutnya ya, Muslim meriwayatkan dari Jundab bin Abdullah, katanya aku mendengar Nabi SAW 5 hari sebelum beliau SAW wafat ya, sebelum wafat beliau SAW bersabda, sungguh aku menyatakan setia kepada Allah dengan menolak bahwa aku mempunyai seorang khalil, kekasih mulia ya, dari antara kamu, karena sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai khalil, sebagaimana telah menjadikannya Ibrahim sebagai khalil ya, kekasih yang mulia Allah Jalla Jalaluhu. Seandainya aku menjadikan seorang khalil dari antara umatku, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar ya, sebagai khalil. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya umat-umat sebelum kamu telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Karena ya, aku benar-benar melarang kamu ya, dengan perbuatan tersebut. Gitu, ya. Jadi jangan sekali-kali ya. Kita ada orang ulama kita, orang kondang ya, mentang-mentang dia bangun masjid barangkali ya. Ya, jadi ingin dikubur di dalam masjid itu atau di samping masjid itu, malah sebenarnya rugi ya. Nggak ada yang mendoakan, nggak ada yang cara kubur sekali. Gitu. Dan itu juga tidak boleh. Ya, harus dibongkar itu kuburannya. Kita tidak boleh sholat di dalam masjid yang ada kuburannya. Dan di Indonesia banyak ya, banyak kayak gitu. Ya, ini perlu pembahasan yang lebih rinci ya. Saudara yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW menjelang akhir hayatnya, sebagaimana dalam hadis Jundab tadi ya, telah melarang umatnya untuk menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Kemudian tatkala dalam keadaan hendak diambil nyawanya, sebagaimana dalam hadis Aisyah, beliau melaknat orang-orang yang melakukan perbuatan itu. Ya. Sholat di sekitarnya nggak boleh ya, di sekitar kuburan itu. Termasuk pula dalam pengertian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Dan inilah makna dari kata-kata Aisyah. Ya. Dikhawatirkan akan dijadikan sebagai tempat ibadah karena para sahabat belum pernah membangun masjid ya, atau tempat ibadah di sekitar kuburan beliau. Padahal setiap tempat yang dimaksudkan untuk melakukan sholat di sana itu berarti sudah dijadikan sebagai masjid. Bahkan setiap tempat yang dipergunakan untuk sholat disebut masjid. Nah, di mana aja kalau tempat sholat karena dunia ini hamparannya adalah tempat yang suci
untuk Islam, untuk umat Islam ya. Bahkan setiap tempat yang dipergunakan untuk sholat disebut masjid, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahur, ya. Artinya telah dijadikan bumi ini untukku sebagai masjid dan alat untuk bersuci. Hadisnya riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Dan dalil berikutnya, Imam Ahmad meriwayatkan hadis marfu, nyampai ke Nabi ya, dengan sanad ijayid, ya, baik, dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya termasuk sejelek-jelek manusia ialah orang-orang yang masih hidup ketika terjadi kiamat dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Hadis ini diriwayatkan pula dalam Sahih Abu Hatim ya, Abu Hatim. Jadi, saudaraku rahmati Allah ya. Orang yang mendapatkan hari kiamat itu adalah orang yang seburuk-buruknya, kata Nabi. Berarti orang yang paling zolim, orang-orang kafir. Kalau orang Islam enggak menjumpai hari kiamat itu, karena orang-orang Islam yang ada iman dalam hatinya walaupun sebiji zarrah, ya, dia akan dihampari oleh angin yang sepoi-sepoi ya, masuk ke dalam jiwanya sehingga merenggut nyawanya. Jadi banyak orang tiba-tiba mati dan dikubur sama orang yang belum mati ya. Sampai terakhir nanti orang-orang Islam sudah wafat semua, tinggal orang-orang yang zalim. Nah, orang-orang yang jahat, orang-orang kafir ya. Nah, disitulah terjadinya huru-hara di hari kiamat. Orang Islam nggak mendapatkan kiamat itu. Alhamdulillah ya. Juga menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Nah, itulah sejelek-jeleknya manusia ya. Dia akan mendapatkan hari kiamat dan yang membangun kuburan untuk tempat ibadah. Gitu. Saudaraku dirahmati Allah, dari bab ini dapat kita tarik kesimpulan yang pertama, dinyatakan Rasulullah SAW bahwa orang yang membangun tempat untuk beribadah kepada Allah di sisi kuburan, orang yang soleh ya, adalah termasuk sejelek-jelek makhluk di hadapan Allah. Ya. Meskipun dia mempunyai niat baik, nah, tapi di hadapan Allah tetap sejelek-jelek makhluk. Makanya kalau kita beribadah jangan berdalil dengan yang baik. Ini kan baik. Baca Quran kan baik. Tahlilan kan baik, baca Quran. Menyebut nama Allah, memuji-muji Allah. Baik memang. Gitu. Tapi dalilnya, contohnya kan Rasulullah. Karena ustadz kita, panutan kita adalah Rasulullah SAW. Beliau tidak melakukannya. Gitu. Kalau beliau saja tidak melakukannya, kenapa kita melakukannya? Berarti kita merasa lebih pintar dari dia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menuduh Nabi bahwa Nabi enggak amanah. Yang ketiga, Nabi goblok. Karena masih ada syariat yang belum disampaikan atau Nabi nggak ngerti. Bahaya itu orang yang melakukan bid'ah itu. Ya. Yang keempat, ya, dia seburuk-buruknya manusia.
seburuk-buruknya makhluk. Selanjutnya, dia tidak akan mendapatkan telaganya Rasulullah SAW, orang yang melakukan bid'ah tersebut. Orang yang biasanya orang yang melakukan bid'ah itu kan dia selalu berdalil dengan ini baik, ini baik, ini baik. Bukan dalil. Terus kalau kita tanya, akhirnya dia bilang, ada nggak larangannya? Tahlilan, ada nggak larangannya? Baca Quran di kuburan, ada nggak larangannya? Ngirim-ngirim Yasin, gitu ditanya, nanya balik dia. Ya, padahal kaidahnya kalau ibadah itu yang ditanya dalilnya ada nggak? Dalil itu kan Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para sahabat. Ulama bukan dalil, gitu. Kalau dia mengikuti Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para sahabat, nah baru dalil namanya. Seandainya ulama mengutarakan seperti itu. Tapi kalau dia menyimpang, bukan dalil. Karena kita nanti di akhirat nggak ditanya ulamamu siapa, mazhabmu siapa, nggak ditanya itu. Yang ditanya siapa nabimu. Nah, gitu. Siapa robmu? Apa agamamu? Umurmu digunakan untuk apa? Gitu. Untuk menyisi rasul. Ya kan? Jadi setelah kita rahmati Allah, ya, kalau kita mau beribadah, ibadahlah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Karena rukun daripada ibadah itu hanya dua. Ya. Yang pertama ikhlas karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Ya, kalau karena ingin dilihat orang itu udah syirik tuh. Hati-hati, tertolak. Yang kedua, ittiba kepada Rasulullah SAW. Artinya mengikuti apa yang Rasulullah ajarkan, apa yang dituntun, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Baru diterima. Kalau maulidan, Nabi melakukan enggak? Enggak. Ya kan? Nabi bisa nggak melakukan maulidan, memperayakan maulid kelahiran dia? Bisa nggak? Bisa. Tapi kenapa Nabi nggak melakukannya? Karena apa? Karena tidak ada dalam syariat. Ya kan? Maulid itu mengumpulkan orang. Nabi butuh nggak mengumpulkan orang untuk berdakwah, untuk menyampaikan dengan kelahirannya dia, merayakan kelahiran dia? Butuh. Ya. Tapi Nabi tidak lakukan. Kenapa Nabi tidak lakukan? Karena itu tidak ada dalam syariat agama Islam. Sebenarnya mudah ya kita memahami ini. Kalau kita aja nih ya, semua mengikuti Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para sahabat, kita nggak akan terjadi perpecahan. Ya. Udah ikutin itu aja. Sebenarnya sumber perpecahan itu ya wallahu alam ya. Ijtihadnya ulama ya kan itu. Ulama berijtihad ya. Tapi ulama tersebut tidak dosa karena dia berijtihad itu tujuannya bukan untuk sok-sokan, tujuannya untuk mempermudah umat. Ya kan gitu. Sehingga kalau dia benar dia dapat 2 pahala ya, pahala ijtihad dan pahala yang kebenaran. Tapi kalau salah, dia hanya dapat pahala ijtihad saja dan kesalahannya tidak berdosa dia. Karena bukan untuk bangga-banggaan gitu, bukan untuk merasa paling pintar, tidak. Gitu. Tapi kita yang mengikuti kesalahan para ulama, kita berdosa. Karena tuntunan kita adalah Rasulullah, Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para sahabat. Kenapa sahabat? Karena sahabat itu ijtima dia itu maksum. Kalau individunya mungkin ya tidak maksum ya gitu. Beda dengan Nabi. Gitu. Yang kedua, sahabat itu kenapa harus kita ikuti? Ya, karena perintah Rasulullah SAW. Gitu. Yang ketiga, karena dia berguru langsung dengan Nabi. Gitu. Kalau ulama jauh, dia punya pendapat A, B, C. Ya, seperti Maulid, misalnya gitu kan. Ada yang mengatakan boleh, ya boleh silahkan aja gitu kan. Tapi sekali lagi, Nabi lakukan enggak, udah.
Emang kita kalau nggak melakukan maulid masuk neraka? Enggak kan? Tapi kalau kita melakukan kebid'ahan, neraka itu ancamannya. Karena menyelisih Nabi. Gitu. Ya. Misalnya ulama berpendapat maulid itu dibolehkan karena Nabi puasa di hari Senin karena kelahiran di hari Senin. Wah, itu memperingati itu boleh tuh. Itu bukan memperingati, kalau kita mau mengikuti Nabi kita puasa dong di hari Senin. Puasa dong Kemis, Senin, Kemis ya. Kita puasa Daud sekalian ya kan, Nabi melakukannya. Bukannya merayakan maulidnya, kelahirannya. Ya. Apalagi nanti merayakan kematiannya lagi kan gitu. Haul kata gitu. Kayak orang Nasrani aja. Ya. Kematian Isa, kelahiran Isa dirayain ya. Jadi kita ini Islam apa Nasrani gitu jadinya kan. Saya juga kadang-kadang miris juga ya. Dulu sih karena tidak mengerti ya, ngikut-ikut aja. Setelah kita paham, kita belajar, ternyata apa yang kita lakukan dahulu tidak ada contohnya langsung. Seperti kita kalau habis sholat fardu mengucapkan alhamdulillah, nggak ada contoh dari Rasulullah. Rasulullah hanya istighfar kepada Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Mohon ampun kepada Allah, mohon ampun karena kesalahan kita dalam sholat. Bisa jadi kita sholatnya lalai, lupa, pikiran kita kemana-mana, ya kan? Dari awal sampai sholat, dari awal sholat sampai akhir, pikiran kita kok mana-mana nggak tahu karuannya. Tahu assalamualaikum aja selesai. Malah alhamdulillah. Merasa yakin benar bahwa sholat kita itu diterima. Justru supaya diterima itu kita istighfar pada Allah, mohon ampun. Ya. Dan cukup istighfar aja, Allah astagfirullah, astagfirullah, enggak boleh tambah-tambah astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim atau astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan terusnya. Ya, kalau habis salat fardu. Bagus gak itu? Bagus. Kalau bicara bagus, bagus. Tapi sesuai dengan sunnah enggak? Sesuai dengan contoh Rasulullah? Tidak. Kalau kita mau melakukan yang panjang itu istighfarnya ya di luar sholat lah. Gitu. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana ya zal jalali wal. Udah. Enggak usah tambah-tambah. Allahumma antas salam wa minkas salam fa hayyina rabbana bisalam wa hinal jannata darasalam dan seterusnya itu. Boleh tanya bagus enggak? Bagus. Karena itu semua doa, ya. Jadi kita itu beribadah bukan karena bagus. Karena yang dinilai sama Allah tuh bukan karena bagusnya, karena benernya. Nah, gitu. Yang benar itu ya sesuai dalil ya, dalil Al-Qur'an dan Sunnah yang dipahami para sahabat. Ya, seperti azan misalnya. Nabi perintahkan kita azan, Nabi perintahkan Bilal azan itu Allahu Akbar sampai akhir. Nggak ada dimulai dengan baca-baca surat At-Taubah itu ya. Ya ayyuhallazina amanu dan seterusnya. Atau dia auzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu. Nggak ada. Langsung azan. Azan. Ya, kemudian yang mendengarkan itu mengikuti ucapannya sampai hayya 'alas shalah ya, hayya 'alal falah, kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Gitu. Karena kita tidak akan mampu, kita tidak berdaya apa-apa ya melakukan sholat kalau bukan karena bantuan Allah. Kemenangan juga kita tidak bisa melakukan apapun kecuali bantuan Allah. Makanya kita jawabannya la haula wala quwata illa billah. Gitu. Ya. Terus yang muazinnya nggak perlu berdoa lagi, sudah cukup dia, karena udah mulia dengan azannya dia itu, muazin itu. Yang mendengarkan berdoa, ya, salawat dulu kepada Nabi, kemudian doa. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qaimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'atsu maqaman mahmudan lilladzi wa'ada. Ada yang namanya innaka latul. Itu hadisnya dhaif ya menurut para ulama. Ya. Tuh ya. Jadi
eh, kandungan yang pertama itu, ya, dinyatakan Rasulullah SAW bahwa orang-orang yang membangun tempat untuk beribadah kepada Allah di sisi kuburan, orang yang soleh termasuk sejelek-jelek makhluk di hadapan Allah, sekalipun baik menurut niat dia. Gitu. Jadi dalil melakukan ibadah jangan karena baik, ya, berdalil dengan baik, harus dalilnya Al-Quran dan Sunnah yang para sahabat. Kalau ada ulama mengatakan gitu, ulama bukan dalil. Karena kita nggak ditanya, ya, sekali lagi nggak ditanya siapa ulama lu, ngikutin siapa lu, kan gitu. Yang kedua, ya, kandungan dari bab ini dilarang dan diperingatkan dengan keras adanya rupaka-rupaka di dalam tempat ibadah. Boleh, ya. Misalnya gambar-gambar, kubur manik-manik. Yang ketiga, kandungan bab ini mengambil pelajaran dari upaya maksimal yang dilakukan Rasulullah SAW dalam masalah ini. Bagaimana beliau menjelaskan terlebih dahulu kepada para sahabat bahwa orang yang membangun tempat ibadah di sekitar kuburan orang soleh termasuk sejelek-jelek makhluk di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian 5 hari menjelang wafat beliau SAW, beliau SAW mengeluarkan pernyataan yang melarang umatnya menjadikan kuburan sebagai ibadah, tempat ibadah. Ya, jadi ini sekali, ya, Nabi khawatir sekali, ya. Karena umat terdahulu ternyata memang melakukan seperti itu. Terakhir, beberapa saat menjelang wafatnya, beliau masih merasa belum cukup dengan tindakan-tindakan yang diambilnya, sehingga beliau melaknat orang-orang yang melakukan perbuatan ini, ya, perbuatan tersebut. Ini luar biasa, ya. Saking khawatirnya sampai dia wafat sekalipun dia menekankan jangan sampai membangun kuburan atau kuburnya dia, ya, disembah-sembah nanti. Tuh. Terus fawaid yang keempat, Rasulullah SAW melarang pula perbuatan tersebut dilakukan di sisi kuburan beliau sebelum kuburan itu sendiri ada, ya. Jadi kuburan Nabi kan belum ada, masih hidup, ya, dia ngomong seperti itu. Tapi sebelumnya dia sudah melarang, ya, membangun kuburan, tempat ibadah di sisi kuburannya. Yang kelima, kandungannya dari bab ini menjadikan kuburan nabi-nabi sebagai tempat ibadah merupakan tradisi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah, gitu, ya. Jadi kalau kita melakukan itu berarti kita Yahudi, Nasrani gitu. Orang meninggal azan, diazanin. Padahal emang azan itu orang mati, ya. Azan kan itu orang hidup, ya. Tapi kita ini aneh. Diazanin hampir nangis lagi. Tebar kembang, ya, tebar air biar sejuk katanya. Itu kerjaannya orang Yahudi, Nasrani. Perhatikan aja itu, ya. Membangun-bangun kuburan itu, ya. Islam tidak ada ajaran seperti itu. Jadi kalau kita mengikuti itu berarti kita mengikuti Yahudi dan Nasrani. Artinya kalau kita meyakini itu, ya kita kafir, berarti keluar dari Islam. Gitu. Kalau meyakini bahwa Yahudi Nasrani itu benar, gitu, ya. Yang keenam, kandungan dari bab ini, Rasulullah SAW melaknat mereka karena perbuatan mereka tersebut. Yang ketujuh, beliau melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani dengan perbuatan mereka itu dimaksudkan untuk memperingatkan kita agar menghindari perbuatan semacam ini terhadap kuburan beliau. Luar biasa, Nabi khawatir sekali, ya. Karena umat ini banyak yang bodoh, nggak mau belajar. Jadi ibadah karena perasaan, gitu, karena ikut-ikutan.
bukan karena ilmu. Ya. Jadi kalau kita merujuk hadis ya, ahli ibadah dan ahli ilmu itu lebih tinggi ahli ilmu di sisi Allah. Ahli ibadah bagus juga. Tapi ketika ada seorang yang membunuh 99 orang, dia mau tobat nih. Dia tanya kepada ahli ibadah, mana ahli ibadah? Tunjukin itu si Fulan. Dia bertanya, wahai Fulan, aku ini sudah membunuh 99 orang. Adakah Tuhanmu yang bisa memberi aku tobat? Bilang, apa kata ahli ibadah? Masya Allah, begitu banyak kamu. Mana mungkin Allah bisa memberi kamu tobat? Nah, ahli ibadah nih, karena nggak punya ilmu. Masjid aja kerjaannya gitu, tapi nggak mau belajar. Dibunuh lagi sama orang itu, jadi genap 100. Gitu. Ya, kemudian dia tak cari lah karena dia pengen tobat. Ketemulah ahli ibadah yang ahli ilmu. Ya, dia tanya lagi ke situ, wahai Fulan, aku ini sudah membunuh 99 dan tambah satu lagi jadi 100. Aku tuh ingin tobat. Adakah, bisakah aku tobat? Kata ahli ilmu ini, siapa yang melarang kamu tobat? Tidak ada yang melarang kamu tobat. Gitu. Ya. Jadi kalau kamu tobat ada syaratnya. Yang pertama itu kamu benar-benar meninggalkan tempat maksiat ini. Kamu hijrahlah ke negeri sebelah tuh. Orangnya soleh-soleh semua. Jangan tinggal di sini. Ya. Kemudian kamu tobatlah, pergi ke sana. Akhirnya dia pergi ke sana. Karena dia emang tulus mau tobat. Sebelum nyampe, wafat dia. Ya. Pada saat wafat, malaikat rebutan. Malaikat azab pengen, ini punya saya nih. Dia belum masih banyak dosa nih, udah bunuh 100 orang. Kata malaikat rahmat, tidak, dia sudah tobat. Ya, dia sudah tobat. Kan Allah katakan, coba ukur lebih dekat kemana dia, lebih dekat ke negeri yang dia tuju atau masih sebelumnya. Diukur ternyata lebih dekat ke negeri yang dia tuju. Berarti itu haknya malaikat rahmat. Ya, itulah ya, luar biasa. Ya, orang yang berilmu, ya, ilmu yang benar tapi ya, yang sesuai dengan Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para sahabat. Ya. Makanya kalau kita mau ibadah, nilainya bagus, ya, nilainya AA semua, ya, ya, nuntut ilmu yang benar. Jangan cuma ibadah doang. Jadi di sisi Allah, ahli ibadah dengan ahli ilmu lebih mulia, lebih tinggi derajatnya ahli ilmu. Yang kedelapan, alasan tidak ditampakkannya kuburan beliau karena dikhawatirkan akan dijadikan sebagai tempat ibadah. Ya, kuburannya nggak dilihatin seperti apa. Gitu. Jadi kuburan Nabi itu dulu jauh dari masjid. Nabi dikubur di rumahnya beliau sallallahu alaihi wasallam, di kamarnya Aisyah. Masjidnya jauh. Ya. Setelah dia wafat, setelah para sahabat habis, barulah dimaju-majukan, akhirnya dia masuk ke dalam masjid Madinah itu ya, Masjid Nabawi. Tapi itu juga udah dipagar, banyak pagarnya itu, nggak bisa kita melihatnya, nggak bisa kita masuk-masuk itu, megang aja nggak boleh, gitu. Takut khawatir syirik ya. Gitu. Dan itu pun ya dimasukkan ke situ tuh, itu juga ulama-ulama salaf banyak yang mengingkarinya gitu, karena raja yang punya keinginan untuk pelebaran Masjid Nabawi, ya udah mau nggak mau kan gitu. Tapi itu bukan dalil ya, bukan alasan boleh tuh Nabi, nggak boleh. Ya. Yang kesembilan, pengertian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah
ialah melakukan suatu ibadah seperti sholat di sisi kuburan, sekalipun tidak dibangun di atas sebuah tempat ibadah. Ya, nggak boleh di samping kuburan misalnya, walaupun nggak ada tempat ibadah di situ, nggak boleh. Ya, sholat di situ, berdoa di situ nggak boleh. Kalau mendoakan mayit boleh ya, gitu. Yang ke-10, Rasulullah SAW menghubungkan antara orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah dengan orang yang masih hidup ketika terjadi kiamat adalah untuk memperingatkan bentuk perbuatan yang merupakan jalan menuju syirik sebelum terjadi. Di samping bahwa syirik adalah akhir keadaan di dunia. Jadi kalau orang syirik kekal di akhirat ya. Jelaskan juga bahwa seburuk-buruk manusia dia akan menemui hari kiamat, seburuk-buruknya dia. Yang ke-11, khutbah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW pada waktu 5 hari sebelum wafat mengandung bantahan terhadap kedua kelompok yang mereka itu adalah ahli bid'ah yang paling jelek. Ya. Bahkan sebagian kalangan ulama menyatakan bahwa mereka di luar 72 golongan. 72 atau 73 golongan. Di luar itu. Jadi mereka keluar dari Islam nih. Siapa itu? Rafidah. Yang kedua, Jahmiyah. Dia bukan Islam. Gitu. Kalau berdasarkan hadis itu tadi ya, gitu. Karena Islam itu akan terpecah menjadi 72 golongan. Satu ke neraka, satu masuk surga, sisanya ke neraka. Insyaallah kan gitu. Nah, sedangkan Rafidah dan Jahmiyah ini bukan termasuk golongan 72 itu, berarti bukan Islam dia. Gitu. Ya. Karena Rafidah terjadi kemusyrikan dan penyembahan kuburan, serta merekalah yang pertama kali membangun masjid di atas kuburan. Nah, jadi syirik. Kalau syirik itu keluar dari kafir, keluar dari Islam, kafir dia. Ya, Rafidah itu ya adalah salah satu sekte dalam aliran Syiah. Mereka bersikap yang berlebih-lebihan terhadap Ali dan Ahlu Bait, dan mereka menyatakan permusuhan terhadap sebagian besar sahabat, khususnya Abu Bakar dan Umar. Itu Rafidah tuh. Umar finnar, ya. Abu Bakar finnar, Aisyah pelacur, gitu. Hanya Ali. Bahkan dia menuduh Allah dia nih. Seharusnya Nabi itu diutus kepada Ali bukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali udah mengingkarinya. Gitu. Emang Ali bangga dengan pangkat seperti itu? Enggak. Dia tetap menghormatin. Karena Abu Bakar mertua dia. Gitu. Ya. Itu Rafidah ya. Ya, bukan Islam. Terus Jahmiyah adalah aliran yang timbul pada akhir Khalifah Bani Umayyah. Utsman ini ya. Disebut demikian karena disematkan kepada nama tokoh mereka, yaitu Jaham bin Safwan At-Tirmizi yang terbunuh pada tahun 128 Hijriah. Di antara pendapat aliran ini menolak kebenaran adanya asma dan sifat bagi Allah. Karena menurut anggapan mereka, asma dan sifat adalah ciri khas makhluk. Maka apabila diakui dan ditetapkan untuk Allah, berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, itu pendapat dia. Gitu. Gak percaya dia dengan sifat dan sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah. Padahal Allah yang memberitahu. Gitu. Tentu saja beda. Kasih sayang Allah dengan kasih sayangnya makhluk beda. Kasih sayang Allah tanpa terbatas. Allah Maha Pemberi rezeki, manusia juga Maha Pemberi rezeki, tapi beda. Ya, rezeki manusia terbatas, minta pamrih lagi. Gitu.
minta balasan. Tapi kalau Allah rezeki tidak terbatas dan nggak habis-habis. Ya. Jadi nggak sama. Walaupun namanya sama. Ya. Memberi rezeki, berkuasa. Ya kan? Raja berkuasa, tapi kekuasaannya terbatas. Gitu. Ya. Jadi nggak sama. Nah, ini Jahmiyah ini tidak mau, dia menyangkal sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah. Gitu. Ya. Nanti ada penjelasan yang panjang ya tentang Syiah ini ya. Syiah itu bukan Islam, yang aku Islam aja dia. Karena Syiah juga terpecah-pecah tuh, banyak pecahannya di antara Rafidhah dan Jahmiyah. Yang ke-12, Rasulullah SAW adalah manusia biasa, merasakan beratnya sakaratul maut. Ya, jadi Nabi juga manusia biasa. Dia waktu sakaratul maut luar biasa sakitnya dan 2 kali lipat daripada manusia pada sahabatnya. Ya, dibandingkan dia. Panasnya luar biasa. Sahabat megang panasnya sampai terkejut ya, saking panasnya gitu. Tapi kata Rasulullah, ini adalah akhir kesakitan ini. Setelahnya dia bahagia. Gitu. Ya, jadi Rasulullah nggak tahu tentang hal gaib juga, nggak tahu dia. Terus cari Allah kasih tahu. Ya, karena dia manusia seperti kita. Cuman dia utusan Allah, Nabi dan Rasul. Yang ke-13, beliau memuliakan Allah dengan diangkat sebagai Khalil. Ya, sebagaimana Nabi Ibrahim. Gitu. Yang ke-14, dinyatakan bahwa Khalil lebih tinggi tingkatannya daripada Habib. Nah, jelas lah ya, Khalil lebih tinggi daripada Habib. Oleh kekasih Allah ya, yang paling tinggi. Yang ke-15, dinyatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang paling mulia. Ya, karena dalam hadis tadi, kalau aku boleh menjadikan Khalil adalah Abu Bakar. Gitu. Yang ke-16, hal tersebut merupakan isyarat bahwa Abu Bakar akan menjadikan khalifah sesudah beliau. Ya. Jadi yang menunjuk Nabi, khalifah pertama Abu Bakar. Walaupun pada saat itu dirapatkan juga ya, dimusyawarahkan. Gitu. Ya. Tapi nggak lama Abu Bakar wafat, digantikan oleh Umar. Umar wafat, digantikan oleh Utsman. Utsman wafat, digantikan oleh Ali. Ya, mulai terjadi fitnah itu di zamannya Utsman bin Affan ya. Karena terjadi perselisihan antara Umayyah dan Ali ya. Itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri saya. Tentunya apa yang benar itu datang dari Allah, apa yang salah itu datang dari diri saya sendiri karena kebodohan saya, karena minimnya ilmu saya. Saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada antum semua. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri saya di akhirat kelak ya, dan antum juga tentunya ya, sehingga menambah ilmu kita ya. Dan ilmu ini bermanfaatnya baru bermanfaatnya bila diamalkan ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.